Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milatuz Zayyan Hasanatunisa dengan NIM 414229. Jadi, kali ini kita akan melakukan percobaan stokiometri dengan menggunakan PET simulation. Bagian pertama yang akan kita lakukan adalah menggunakan cheese sandwich atau roti isi keju. Langkah yang pertama adalah melakukan akses ke link PET simulasi ini. Kedua adalah memilih yang sandwich, kita klik. Yang ketiga adalah memilih cheese di bagian atas, karena ini sudah terpilih jadi langsung saja. Kali ini kita akan fokus ke before reaksi atau sebelum reaksi. Jadi di sini di sebelum reaksi kita akan menambahkan 8 lembar roti dan 8 lembar keju. Setelah itu, kita akan melihat apa yang terjadi di after reaction atau setelah reaksi. Jadi kita menghasilkan 4 produk sandwich dan sisanya adalah 4 lembar keju, sedangkan rotinya tidak bersisa. Kemudian ketika ditanya berapa yang dibutuhkan untuk roti dan keju agar mendapatkan 3 roti isi tanpa zat sisa. Jadi kita bisa mencoba di sini. Kita akan membuat 3 sandwich tanpa zat sisa. Berapa yang diperlukan? Di sini kita akan memerlukan kemungkinan 6 roti dan 3 keju. Nah, didapatkan sandwich tanpa zat sisa. Part yang kedua adalah meat dan cheese sandwich. Sekarang kita memilih yang meat dan cheese. Nah, ini di sini kita akan membutuhkan 5 lembar roti, 5 potong daging, serta 5 lembar keju. Nah, setelah kita di before reaction atau sebelum reaksi, kita akan fokus ke setelah reaksinya. Jadi di sini produk yang dihasilkan adalah 2 sandwich dan zat sisa yang dihasilkan adalah 1 lembar roti, 3 potong daging dan 3 potong keju. Kemudian jika dirubah lagi yang before reaksi, sebelum reaksinya adalah 8 lembar keju, 8 lembar roti, 3 potong daging dan 4 lembar keju. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah 3 produk sandwich dengan zat sisa, 2 lembar roti dan 1 lembar keju dengan dagingnya tanpa sisa. Kemudian jika ditanya berapa yang dibutuhkan untuk roti, daging dan keju untuk membuat 3 sandwich tanpa zat sisa. Jadi kita akan membutuhkan 6 lembar roti, 3 potong daging, dan 3 lembar keju untuk menghasilkan 3 produk sandwich tanpa zat sisa. Part yang ketiga. Sekarang kita pilih yang molekul. Kemudian memilih yang air. Karena ini sudah, kita lanjut saja untuk fokus pada kolom sebelum reaksi atau before reaction. Yang kita butuhkan adalah 6H2 dan 4O2. Kemudian kita fokus pada kolom setelah reaksi. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah produknya adalah 6H2O dengan zat sisa 1O2 tanpa zat sisa dari H2. Lalu ketika ditanya berapa H2 dan O2 molekul yang dibutuhkan untuk membuat 4 molekul air tanpa zat sisa, mari kita coba. Kita butuh 4 molekul air tanpa zat sisa. Jadi yang kita butuhkan adalah 4H2 dan 2O2 dengan persamaan reaksi 2H2 ditambah O2 akan menjadi 2H2O.
Part yang selanjutnya adalah amonia. Mari kita memilih amonia. Make ammonia. Lalu kita fokus lagi pada kolom sebelum reaksi. Kita membutuhkan 5N2. Kemudian 5H2. Nah, kita fokus pada kolom setelah reaksi atau after reaction. Yang kita dapatkan adalah 2 produk NH3 dengan zat sisa 4N2 dan 2H2. Lalu ketika ditanya berapa yang dibutuhkan N2 dan H2 molekul untuk membuat 2 molekul amonia tanpa zat sisa, mari kita coba-coba di sini. Nah, untuk membuat 2 amonia tanpa zat sisa, kita hanya membutuhkan 1N2 dan 3H2 akan menjadikan 2NH3. Selanjutnya, part kelima adalah kita memilih metana. Di metana ini, kita diberikan permintaan untuk membuat 6CH4 dan 6O2 di kolom before reaction. Setelah itu kita akan melihat kolom after reaction-nya. Di sini 1CH4 ditambah 2O2 menghasilkan 1CO2 dan 2H2O. Produk yang dihasilkan adalah 3 molekul CO2, 6 molekul H2O dengan zat sisa 3 molekul CH4 dan tanpa zat sisa dari O2. Lalu jika pertanyaannya berapa yang dibutuhkan CH4 dan NO2 untuk membuat 1 CO2 dan 2 H2O molekul tanpa zat sisa, mari kita coba-coba. Jadi, untuk membuat 1 CO2 dan 2 H2O tanpa zat sisa, kita hanya membutuhkan 1 CH4 dan 2 O2 dengan persamaan reaksi 1 CH4 ditambah 2 O2 akan menjadi 1 CO2 ditambah 2 H2O. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.